Ya, sebelumnya apa sudah pernah diajari terkait dengan analisis kontur tapak atau gimana? Belum ya? Mungkin di mata kuliah infra tapak mungkin udah dapat belum infra tapak? Belum, Mbak. Belum ya. Oke, langsung aja ya saya coba untuk menjelaskan beberapa poin penting dalam eh, melakukan analisis topografi tapak. Sebenarnya dalam menganalisis topografi tapak tuh banyak sekali ya hal-hal yang perlu diperhatikan. Cuma di sini memang kita batasi saja langsung ke intinya, gitu. Karena memang waktunya juga terbatas. Yang penting inti-intinya itu kalian sudah memahami. Gitu. Karena soal topografi ini, kalau mau lebih detail lagi ya kalian bisa kuliah 1 semester di apa ya, di jurusan geodesi gitu. Oke, dari pemahaman dulu ya. Kalau yang pertemuan sebelumnya kan Pak Gustan juga sudah menjelaskan gitu ya, apa sih kontur, apa sih topografi, itu sudah dijelaskan beserta contoh-contohnya kemarin. Kalau secara sederhana, topografi itu bentuk rupa bumi yang digambarkan dalam sebuah garis kontur dalam peta gitu ya. Nah, dari tipenya, kalau kita lihat dari kemiringan topografinya ya, itu ada 3 macam tipe tapak gitu ya, yang mana dilihat dari kemiringan topografinya. Jadi di kontur tapak itu dilihatnya berdasarkan prosentase kemiringan. Gitu ya. Prosentase kemiringan sebenarnya ada beberapa ya, ada prosentase kemiringan, ada derajat, ada rasio, tapi yang umum digunakan itu prosentase kemiringan gitu, yang umum digunakan. Nah, yang pertama itu ada namanya ini relatively atau moderately slope. Jadi landai gitu ya. Jadi 1 hingga 10% itu kemiringan topografinya itu dibilang landai. Atau sering kalau mahasiswa sebutnya itu relatif datar lah. Namun kondisi tapak yang datar itu pasti masalahnya adalah di drainase, sehingga perlu sebuah rekayasa teknis terkait dengan distribusi saluran drainasenya itu kemana aja, sehingga nanti perlu kalian analisis juga aliran air hujan atau drainase natural di tapaknya seperti apa, sehingga kalian bisa menentukan titik-titik drainasenya mau dialirkan kemana aja gitu. Dan jangan sampai juga kalian meletakkan bangunan-bangunan pas di area datangnya atau aliran air hujan tadi, karena bisa bermasalah, kecuali kalau ada penyelesaian terkait dengan drainase yang dapat di, di kalian lakukan sebagai solusi gitu. Terus yang kedua, kalau 11 hingga 15 itu namanya gentle slope gitu ya. Gentle slope ini ibaratnya apa ya, agak mulai menanjak lah gitu. Dan kalau di atas 15% itu step slope itu kondisi topografi yang sudah curam gitu. Nanti nextnya coba kita lihat ya. Nah, ini tadi kalau gentle slope itu kan posisinya seperti ini ya, kemiringannya itu relatif ya, agak di atasnya landai tadi, sehingga
mengarah ke landai tadi. Tapi kalau step slope itu sudah curam. Nah, kalau yang relatively tadi itu lebih datar lagi. Kalau misalkan ini miring gini ya, ini miring gini, berarti dia di sini mungkin datar gini. Nah, ini yang di bawah atau 1 sampai 10% tadi gitu. Ini kalau dilihat dari tipe kemiringannya gitu ya. Kalau dilihat dari tipe kemiringannya. Nah, selanjutnya kalau tipe konturnya dilihat dari bentuknya gitu. eh, ada beberapa di sini yang saya tampilkan. Sebenarnya kalau dari literatur itu ada beberapa lagi jenis-jenisnya. Tapi yang paling kontras gitu ya, yang satu sama lain itu ya yang kelima ini gitu. Kalau kita dilihat yang pertama di sini ada namanya istilahnya depression. Depression ini lebih seringnya digunakan untuk menentukan titik terendah gitu, titik terendah depression. Tapi karakteristiknya itu berupa kebalikan daripada summit gitu ya, kebalikan daripada summit. Kalau summit itu puncaknya, ini puncak. Kalau depression ini itu kalau puncak ini titik tertinggi ya titik tertinggi. Kalau depression ini titik terendah. Tapi dia membentuk sebuah apa ya istilahnya semacam kawah kecil gitulah atau kawah lah gitu. Jadi titik terendahnya. Nah, bedanya apa dengan valley gitu ya? Lembah. Kalau lembah itu kan di antara dua gunung atau bukit gitu kan, dia memanjang gitu. Nah, kalau depression ini enggak. Jadi mungkin di tengah-tengah valley ini mungkin ada sebuah area ya yang turun ke bawah di sini misalkan. Itu namanya depression. Tapi kalau lembah ya sepanjang ini sepanjang di antara daripada dua bukit gitu. Itu lembah. Kalau uh, yang model ridge itu semacam ini ya, punggung bukit gitu. Jadi ada sebuah bukit atau gunung yang puncaknya itu memanjang. Nah, jadi sepanjang ini. Ini kalau ke ini ridge namanya. Jadi punggung bukit. Nah, terus selanjutnya ada konkav dan konveks gitu ya. Kalau konkav itu karakternya itu dia cekung, permukaan yang cekung. Permukaan yang cekung, kalau konkav itu permukaan yang cembung. Tuh. Gitu ya, berarti ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam yang saya tampilkan, tapi ada beberapa lagi. Ada istilah terkait dengan uniform. Kalau uniform tuh kalau nggak salah, um, ini relatif sama gitu ya, relatif sama kemiringannya. Maksudnya nggak cekung, nggak cembung, jadi agak lurus gitu. Oke, selanjutnya ya. Nah, coba kita coba untuk melihat tadi contoh-contohnya ya, penerapannya, bagaimana sih membaca uh, karakter tadi dalam peta garis gitu.
Nah, ini tadi yang saya jelaskan tadi terkait dengan depression dan summit gitu ya. Jadi summit itu merupakan titik tertingginya, puncaknya. Kalau di sini adalah plus 592. Terus kalau depressionnya itu 588,7 gitu ya. Ini puncaknya 590. Nah, ini ada beberapa penjelasan karakternya ya. Kalau misalnya same elevation one counterline itu ini namanya itu kontur intervalnya itu perbedaan. Ini perbedaan eh, angka leveling ininya ya, konturnya. Terus karakternya itu setiap garis kontur itu pasti akan bertemu gitu. Bertemu dengan dirinya sendiri, nggak mungkin putus dia. Misalkan ini pasti bakalan kembali lagi ketemu seperti ini gitu. Begitupun yang lainnya, ini juga pasti bakalan ketemu. Entah dia mau sampai di sini, entah dia di panjang sini, pasti kembali lagi dia. Pasti ketemu lagi. Ini juga bakalan ketemu lagi. Jadi kalau ada garis kontur yang putus, berarti itu eh, pasti salah gitu. Karena karakter daripada atau ciri daripada garis kontur itu ini dia close on itself gitu. Terus eh, tadi summit dan depression sudah saya jelaskan. Itu untuk mengindikasikan elevasi yang tertinggi dan yang poin yang tertinggi dan poin yang terendah gitu. Terus karakternya lagi selanjutnya kontur garis kontur itu tidak pernah saling cross. Jadi kalau misalkan ada garis kontur yang saling cross gini, ini ya, terus ini gini, itu nggak mungkin gitu loh. Jadi pasti ada yang salah atau enggak di gambar. Mungkin kalau nanti kalian eh, dapat gambar cat atau peta garis gitu, terus ada garis yang cross, itu berarti kemungkinan bukan garis kontur gitu ya, tapi garis lainnya. Terus ya ini tadi yang saya sebutkan ya, uniform sloping surface ini dia memiliki kontur yang dari segi leveling dan kemiringan sama gitu. Terus convex slope, concave slope. Ini kalau convex itu tadi yang cembung ya, kalau concave-nya itu yang cekung. Nah, kalian bisa bisa mengidentifikasinya nanti setelah melakukan analisis interval beda tinggi kontur tadi. Jadi misalkan jarak antara misalkan A, B, C, D, E gitu ya. Ini kan ada angka-angkanya nih nanti di peta kalian ada angka-angkanya. Setelah kalian potong gitu ya, ternyata em, garis konturnya tuh cenderung cekung gini. Tuh. Nah, berarti ini kalian bisa menulis bahwa ini adalah eh, apa konkav tadi ya. Nah, terus mungkin kalian identifikasi di area sini dia cenderung cembung misalkan kayak itu. Kalau ternyata dia lurus, nah berarti dia masuk ke mana tadi uniform gitu, sloping surface-nya. Jadi kalian harus mampu untuk membaca peta ini gitu. Nah,
untuk menentukan mana yang summit, mana yang depression, itu kalian bisa mengidentifikasi dari angka kontur intervalnya ini gitu. Jadi yang nilainya tertinggi itu kemungkinan titik ini ya udah pasti titik tertingginya. Terus yang level terendahnya itu adalah menjadi poin terendah juga gitu. Nah, valley itu tadi apa lembah ya. Nah ini. Jadi kalau misalkan kalian menemukan garis kontur yang sebenarnya dia kembali seperti ini ya, kayak mod C gitu atau V gitu ya. Nah, kembali gini. Dan kalian harus lihat angkanya, lihat dulu angkanya. Kalau misalkan di sini 10, 9, 8, 7 ya, 6, berarti ini adalah lembah, karakter lembah gitu. Tapi kalau sebaliknya, di sini 8, 7, 6, 5, 4, berarti ini bukan, meskipun garisnya seperti ini, tapi ini bukan karakter daripada valley gitu ya, bukan lembah, tapi dia akan berubah menjadi apa tadi? Ridge gitu ya, ridge gitu, bukit, sehingga dia akan berupa bukit seperti ini. Jadi ini adalah summitnya, puncaknya gitu. Yang mana ini turun gitu ya, gitu. Ini kok nggak bisa dihapus ya. Oke, ya tadi ya beberapa contoh-contoh, ada summit, valley, convex, concave segala macamnya. Nanti kalian bisa mencoba untuk mengidentifikasi di tapak kalian masing-masing. Terus di sini ada beberapa aturan terkait dengan kemiringan tapak gitu, kelerengan tapak gitu. Kalau dari sumbernya Van Zuidam itu yang di sebelah ini mana nih? Yang di sebelah ini tuh derajatnya, ini persentasenya. Tapi yang saya bilang tadi yang sering digunakan itu adalah persentase ya. Yang mana kalau misalkan dia 0 sampai 2 itu istilahnya datar, dan perbedaan ketinggiannya itu di bawah 5 meter. Ini meter, satunya meter. Ini kelas reliefnya, jadi lebih ke karakter apa ya? Apakah dia bergelombang, apakah berbukit, dan segala macamnya gitu. Nah ini 0,2, 3,7 gitu ya. Nah kalau yang di awal tadi itu kan 1 sampai 10 gitu ya, itu datar. Berarti yang dua ini kan. Memang ada beberapa perbedaan gitu. Dari berbagai sumber, itu pasti angkanya berbeda-beda. Tapi sebenarnya kalau mau dicermati kurang lebih sama. Gitu. Meskipun dia membaginya atau angkanya berbeda-beda, tapi hasilnya pasti tetap sama. Gitu. Close. Gitu ya, ini ada angka-angkanya, nanti tinggal kalian lihat aja kalau misalkan kalian menemukan angka persentasenya misalkan 17, berarti dia kelerengannya agak curam. Kalau misalkan di atas misalnya 30, berarti dia sudah curam.
Nah, ini juga kalau ini terkait dengan penggunaannya. Kalau misalkan eh, kemiringan lahannya itu 0 sampai 3%, gitu ya. 0,3% itu dia bisa digunakan untuk fungsi ini, jalan raya, parkir, taman, perdagangan, gitu ya. Permukiman, trotoar, bidang resapan, rekreasi. Jadi semuanya bisa. Sebenarnya drainase pun sebenarnya bisa. Cuma ya itu tadi, kalian harus melakukan rekayasa gitu. Jadi harus harus mendesain lagi gitu ya. Alurnya kemana, terus bentangnya berapa gitu ya. Bentangnya berapa, terus harus direkayasa kemiringannya sehingga bisa dialirkan gitu. Kalau kita lihat permasalahan-permasalahan misalkan di kota gitu ya, kenapa sering terjadi banjir karena drainasenya itu mungkin tidak dipikirkan kemiringannya, misalkan mau dialirkan kemana, akhirnya airnya meluap ke jalanan, kan sering kita temui di jalan-jalan kalau saat hujan kan seperti itu ya. Terus dan lain-lainnya, nanti kalian bisa bisa membaca sendiri ya kalau misalkan dalam em, analisis kalian menemukan misalkan 18% gitu ya, berarti kemungkinan yang bisa difungsikan lahan itu adalah area ini sebagai area rekreasi dan bidang resapan misalkan. Kalau misalkan dia eh, sudah 15 ke atas ya, kalau 15 ke atas berarti fungsinya cuma yang ini gitu. Nah, ini juga ada beberapa eh, fungsi gitu ya, berdasarkan eh, pembagian fungsi berdasarkan kemiringan tapaknya. Sebenarnya maksudnya kurang lebih sama dengan yang slide sebelumnya gitu ya. Ada jalan, tempat parkir gitu ya. Ada rem itu berapa sih? Oh, ini di sini maksimal 10%, minimal 1% kayak gitu. Kalau yang menurut ini punyanya Harvey ini, misalkan kita cek RAM ya. RAM-nya tadi 10%, 1%. Ini juga sama, 10%, 1%. Kalau jalan, kalau kita cek misalkan di sini 5%, 1%. Kalau di sini 8%, 0,5% gitu ya. Tapi tidak beda jauh, mirip-mirip lah. Terserah nanti mau pakai yang mana untuk uh, apa persentasenya. Nah, di sini juga ada pengklasifikasian lagi yang lebih ini ya. Misalkan di bawah 1%, ini area apa? 1 sampai 5, 5 sampai 10, dan 15% ke atas gitu ya. 5% ke atas. Tapi di sini ada kondisi tertentu ya. 10% ke atas itu kemiringan tanah yang curam itu sebenarnya tetap dapat digunakan sebagai area terbangun atau bangunan. Tapi dengan catatan ada rekayasa teknis tersendiri gitu. Entah memanfaatkan teknologi yang mana pada umumnya tuh yang dimaksud adalah terkait dengan sistem struktur. Jadi ada pemilihan sistem struktur yang tepat. Nah, nanti saya tunjukkan ya. Ada pemilihan sistem struktur yang tepat. Uh, tapi kelemahannya pasti itu tadi akan memunculkan biaya lebih kayak gitu ya. Kalau nanti kalian dalam kondisi real gitu ya, biayanya bakalan meningkat, terus uh, mobilisasi material mungkin
kalau misalkan lahannya berada di area terpencil gitu ya. Kekurangannya di situ. Tapi tidak menutup kemungkinan itu akan tetap terselesaikan dengan sistem struktur tadi atau teknologi yang digunakan gitu. Dan karya-karya arsitektur sekarang ataupun konsep-konsep desain sekarang tuh tidak lagi terbatas pada aturan-aturan tadi gitu. Tidak lagi terbatas pada aturan-aturan ini. Kalau misalkan desain-desain dulu itu sangat ini ya, mempertimbangkan aturan-aturan ini ya. Kalau konteks sekarang yang mana teknologi sudah berkembang gitu ya, sistem struktur juga semakin banyak, eh, hal-hal yang dicuram tadi itu ya sudah dapat diatasi gitu. Yang mana kalau kalian cek itu misalkan di tebing itu banyak sekarang yang di luar negeri itu buat buat semacam hotel atau cottage malah nempel di tebingnya misalkan kayak gitu dan lainnya, atau justru huniannya itu masuk digali ke dalam tebing atau sejenisnya gitu. Misalkan ini ya ada tebing gini ya. Nah, malah menggantung seperti ini tuh ada. Atau justru kalau tebing malah dibuat ke dalam. Jadi kondisi sekarang tuh bukan sesuatu hal yang mustahil lagi untuk dilakukan. Jadi tergantung daripada kreativitas kalian nantinya, gitu ya. Ya, ini tetap diikuti gitu. Tapi jangan kalau saya sih jangan juga aturan-aturan ini membatasi kreativitas kalian gitu. Nah, ini contohnya ya. Hmm. Jadi ada alternatif posisi bangunan pada lahan yang berkontur curam gitu. Ini contoh-contohnya kalau bagaimana sih apa ya posisi bangunan itu dalam eh, kontur yang modelnya lembah gitu ya atau valley gitu. Ini ada beberapa pilihannya. Bagaimana kalau di atas bukit, yang ini kalau berada di tanah dasar gitu ya. Kalau berada di kemiringan tapak, di lereng tapak seperti apa? Ini bisa menggunakan rangka, ini bisa menggunakan sistem cut and fill, ada yang di dalam tanah, di bawah tanah, ada yang di dalam tanah gitu ya. Dan banyak penyesuaian-penyesuaiannya banyak gitu. Kalau yang di sebelahnya ini dari sistem strukturnya gitu. Ada yang model itu tadi, dari cantilever, ada yang rangka ditanamkan gitu ya. Gitu. Ada yang terasering. Itu nanti akan diberikan penjelasan lebih lebih lanjut nanti terkait dengan struktur-struktur di area lahan yang berkontur. Nah, ini perhitungan kemiringan tapak ya. Bagaimana cara menghitung em, kemiringan atau persentase tapak tadi, kemiringan tapak tadi. Bentar ya, saya ke belakang dulu bentar.
Oke, saya lanjutkan. Bagaimana sih melakukan perhitungan kemiringan tapak? Nah, di sini ada rumusnya gitu ya, ada rumusnya. Untuk mendapatkan berapa persen sih kemiringan tapaknya ini. Nah, kalian harus tahu panjang daripada L dan D-nya ya. Kalau yang L ini panjang daripada jarak horizontalnya gitu ya, jarak horizontal. Kalau yang D ini itu tinggi, beda tinggi daripada kontur yang paling ujung dan yang paling bawah dan paling atas gitu ya. Nah, misalkan yang di sini karena antara 1, 2, 3, 4, 5 ya, 6, 7, 8, 9. Ini ada 9 garis kontur yang mana kalau dilihat daripada beda intervalnya itu ya, beda tingginya itu semuanya beda 5 meter. Perbedaannya 5 meter sehingga bisa langsung dihitung sekaligus gitu ya. Kalau misalkan dia sampai di sini jaraknya gitu ya, jaraknya beda tingginya 5 meter dan jarak antara garis konturnya juga kurang lebih sama. Ini ya, jarak antar tiap konturnya ini kurang lebih sama. Itu bisa sekaligus dihitung gitu. Jadi dijadikan satu aja. Karena kurang lebih kan sama gitu. Kecuali kalau misalkan di sini jaraknya ini ya, misalkan 50 meter, terus di sini antar konturnya baru di sini, oh ini 150 meter. Terus di sini baru ada lagi 300 meter misalkan. Nah, dalam kondisi ini harus dihitungnya per ini, per satu, per antara garis kontur. Dihitung kemiringannya. Tapi kalau misalkan dia sama gitu ya, mulai dari 1 sampai 9 ini jaraknya ini sama dan beda tingginya juga sama. Kalau ini 360, 355 ya berarti bedanya kan 5 meter. Ini bisa sekaligus dihitung kemiringannya berapa. Nah, setelah dihitung jaraknya gitu ya, jaraknya ini diketahui dari mana? Nah, diketahui dari skala. Dari skala. Jadi skala gambar itu harus benar gitu ya. Jadi misalkan satu 100 gitu. Skalanya 1 100. Tinggal kalian ukur aja pakai penggaris gitu kan. Pakai penggaris ketemu misalkan di sini 102 gitu ya, 102 meter atau ketemunya kalau 100 meter itu atau mungkin skala berapa 500 atau 250 gitu ya. Ya anggaplah kalau misalkan di sini dalam skala sekian itu 10 cm. 10 cm ya. Kalau dikalikan dengan skala dia jadinya 100 meter. Saya rasa kalian sudah paham semua lah gimana sih perbandingan skalatis itu. Kalau misalkan 1 cm, kalau pakai 1 100 gitu ya, 1 100, berarti 1 meter di lapangan, 1 cm di gambar gitu. Kalau misalkan di sini kalian ukur di sini sampai di sini 30 cm, berarti jaraknya itu 30 meter gitu. 30 meter. Itu paham ya? Nah, untuk ketinggiannya itu kalian hitung dari nomor 1 ini sampai dengan 9. Sini tadi kita anggap beda tingginya 5 meter semua kan. Berarti ada
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti tinggal dikali 8. 5 meter dikali 8 itu kan 40 meter gitu ya. Berarti ini 40, ini anggaplah ini ya, tadi 102. 102 meter, ini 40 meter. Nah, untuk menentukan kemiringannya ini, itu ini rumusnya. D per L dikali 100 gitu. Nah, jadi di sini D-nya 40 kan, 40 dibagi 102, itu berapa tuh? Ada yang tahu nggak? Itu sekitar 0,39. Nah, 0,39 dikali 100, berarti dia 39%. Jadi, kemiringannya ini, persentase kemiringan lahannya itu 39%. Berarti curam sekali kan gitu. Nah, kalau udah ketemu, jadi nanti kalian tinggal warnai saja. Misalkan yang areanya sama gitu ya, anggaplah ini. Ya tinggal kalian warnai aja nanti ini. Apakah misalkan mau kalian blok semua warna atau di garis-garis. Ini ya, bisa langsung atau bisa nggak per ini. Per konturnya. Tapi harus sama ya, harus sama gitu loh. Nah, kayak gitu tuh. Atau kalian warnai juga bisa. Terus kalau misalkan ini jaraknya seperti ini, kalau yang tadi ini beda-beda, ini bisa mungkin lebih rapat lagi nanti di garisnya. Lebih rapat. Terus yang ini lebih renggang. Ya serah kalian lah nanti memberikan kode arsirnya seperti apa. Nah, sebenarnya kalau yang untuk melihat derajatnya juga bisa. Derajatnya juga bisa. Tinggal kalian rumusnya itu tinggal kalian pakai tangan aja, tangan min 1 dikali ini hasilnya tadi ya 0,39. Kalau kalian tidak bisa menghitungnya seperti apa, tinggal melihat busur konversi, gitu ya. Ada istilahnya busur konversi dari angka persentase ini ke derajat. Kalau misalkan 30% itu nanti hasilnya berapa derajat sih gitu. Gitu. Tapi di awal saya katakan bahwa yang umumnya dipakai itu adalah persentase. Jadi pakai persentase aja gitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan terkait dengan perhitungan kemiringan tapak ini? Jadi gitu ya, yang perlu kalian perhatikan tadi itu apa ya, menghitung kemiringannya itu harus melihat kondisi garis konturnya. Kalau misalkan tadi saya bilang jaraknya per antara garis kontur itu sama gitu, terus beda tingginya juga sama, itu bisa sekaligus dihitung gitu. Langsung sekaligus dihitung. Tapi kalau misalkan ini tadi ini jaraknya berapa tadi? 50 meter gitu ya. Beda tingginya juga beda. Ini jaraknya 150, ini 300. Itu pasti kemiringannya juga pasti beda. Kalau misalkan ini sama-sama beda tingginya 5 meter ya. Ini juga beda tingginya 5 meter, ini 5 meter. Tapi jarak horizontal antara garis konturnya itu berbeda, itu pasti kemiringannya juga berbeda. Gitu. Semakin panjang jarak antara garis konturnya, itu kemungkinan akan semakin landai. Kalau ini sama-sama 5, gitu ya, yang 300 ini akan semakin landai.
dan yang 50 ini kemungkinan akan curam gitu. Apalagi kalau misalkan dia jaraknya 5 meter atau per 10 meter. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Iya Pak, izin bertanya. Ya. Untuk ini kan site tapak 1, 2, dan 3 kan dibatasin sama jalan aja Pak. Ya. Terus pas perhitungan nanti gambarnya itu dipotong aja, yang satu site itu yang dihitung. Gimana Terus gimana? Yang dipotong apanya? itu di jalannya itu dipotong ya Pak, buat dihitung nanti. Pokoknya yang kamu hitung yang di dalam batas site-mu gitu loh. Oh gitu ya Pak. Nah, kalau dalam konteks yang data yang saya kasih itu kan masih digabung. Gitu ya. Nah, dalam konteks untuk analisis ya silakan. Apakah kalian mau memotong area set kalian sendiri ya silakan. Tapi kalau enggak pun enggak apa-apa. Gitu. Tapi jangan, kalau saya sarankan jangan, misalkan ini batas set ya, dipotongnya jangan benar-benar di batas setnya ini. Jadi area lingkungan sekitarnya ini juga tetap diperlihatkan gitu. Paham ya? Iya Pak. Nah, yang kalian hitung itu nanti adalah yang ada di dalam setmu ini, gitu loh. Yang di luarnya nggak usah, yang di luarnya. Oke, ada lagi yang tanyakan? Jelas ya? Kalau tidak ada, saya lanjut. Nah, ini tadi yang saya katakan, yang kalian harus kerjakan itu adalah identifikasi karakteristik topografi tapak gitu loh. Jadi identifikasi ini. Nah. Jadi kalau misalkan modelnya ada yang gini gitu ya, oh ini apa sih gitu loh. Terus ditandai, oh ini kalian mau kasih tulisan misalkan ini summit gitu, atau puncak, mau pakai bahasa Indonesia juga gak apa-apa, silakan. Mau tulis langsung di sini juga silahkan, bebas lah gitu. Sekreatif kalian gitu ya. Terus kalau misalkan oh tapak ini ada area lembahnya nggak ya gitu. Nah, ini harus perhatikan, misalkan ini 730 ini ya. Ini 720, 720, 730. Nah, ke sini kan lebih tinggi. Ini juga lebih tinggi gitu ya. Nah, berarti terus yang di ini 725 misalkan. Oh, berarti di yang ini rendah berarti kan? Ini 740. Di sini 7 ke atas ini 740, berarti ini tinggi gitu kan? Berarti ini area lembahnya gitu. Valenya gitu. Terus ini oh ternyata ini 720 juga, berarti nah ini area lembahnya gitu ya. Nah, yang mana kemungkinan aliran air hujannya ini akan menjadi area aliran air hujan gitu. Jadi hati-hati menempatkan masa bangunan di area ini. Harus ada penyelesaian khusus. Kalaupun misalkan di sini ada bangunan, berarti harus ada penyelesaian drainase di pinggir-pinggirnya sini kan, gitu. Sehingga airnya bisa dialirkan ke bawah. Gitu. Begitupun yang lainnya, apakah ada area yang cekung gitu ya, yang lengkung dan segala macamnya.
Itu silakan diidentifikasi di awal sebelum melakukan perhitungan kemiringan tadi. Nah, ini contohnya, contoh untuk pendaerahan kemiringan tapak tadi gitu ya. Misalkan tadi saya katakan silakan diarsir yang berbeda-beda ya sesuai dengan kemiringan atau slope tapaknya gitu ya. Misalkan kalau yang contoh ini yang garis-garis horizontal ini itu 2-4%. Kalau yang tidak diarsir itu 0,2%, berarti area yang putih-putih ini itu area yang datar gitu ya. Kalau yang paling tinggi itu ini 10%. Gitu. Jadi nanti silahkan kalian buat hitung tadi ya sesuai dengan fungsinya. Dan silakan ya, apakah mau diarsir atau mau dibedakan berdasarkan warna juga bisa. Ya silakan sekreatifnya gitu. Nah, setelah ini muncul untuk atau ini sama ini ya, untuk penulisan keterangannya ini bisa juga nanti di sini misalkan ada simbol gini ya, kalau gini berapa persen. Kalau mungkin miring-miring gini berapa persen, atau enggak pakai warna tadi. Oh ini warna kuning, ini warna merah, ini sekian persen bisa juga. Atau mau langsung seperti ini bisa juga, atau mau langsung nulis di sini juga bisa juga, silakan. Nah, setelah pendaerahan kemiringannya sudah ketemu, kalian identifikasi lagi nih fungsinya. Oh, untuk area ini nanti bisa digunakan untuk, atau dibedakan berdasarkan warna juga bisa. Dituliskan, oh kemiringan 2-10% idealnya untuk berkegiatan di ruang terbuka. Nah, untuk poin yang ini itu silakan cek di tabel-tabel tadi gitu. Di tabel-tabel tadi, oh kalau misalkan dia 10%, cocoknya untuk apa ya, kayak gitu. Tapi ingat lagi di tabel yang sebelumnya ya. Nah, yang ini. Nah, poin yang kok nggak mau sih? Nah, poin yang ini yang lebih fleksibel gitu loh. Nah, kalau misalkan memang kondisinya kalian ingin ada bangunan di area yang curam, ya silahkan aja sebenarnya. Tapi nantinya harus jelas penyelesaian sistem strukturnya atau teknologinya harus jelas juga. Gitu. Misalkan kalau dari segi aturan kan ini 10% di atas 10% mungkin tidak disarankan untuk ada bangunan kan ya. Tapi kalau ternyata secara view dia akan mendapatkan view yang bagus misalkan. Segalanya bagus lah, segalanya positif. Sehingga sayang kalau ini tidak dimanfaatkan untuk cottage atau apalah. Nah, ini kalian bisa memplot area cottage misalkan. Tapi dengan penyelesaian tertentu gitu. Silakan aja gitu. Silakan ditentukan dan didiskusikan masing-masing kelompok. Nah, ini tadi yang saya katakan untuk buatkan juga peta antisipasi aliran air hujannya. Sehingga nanti kalian bisa menghindari itu tadi, menghindari arah aliran air hujannya. Gitu. Nah, diberi warna gitu ya. Terus kalau misalkan ada ini kan gini ya. Ini ada cekungan gitu. Nah, kemungkinan ini akan menjadi area
aliran air hujan juga. Jadi yang model-modelnya cekung kayak gini, itu kemungkinan akan menjadi area aliran air hujan. Itu yang perlu kalian antisipasi juga. Nah, ini misalkan ada yang permukaannya besar, permukaannya kecil gitu. Kalau misalkan area permukaannya besar, berarti harus ada solusi nanti di sini, atau menghindari bangunan. Kalaupun ada bangunan, solusinya seperti apa sehingga pada saat hujan nantinya bangunanmu itu tidak terendam banjir. Ya, ini. Nah, setelah itu dilakukan, baru nanti kalian di sebelumnya itu kan, nah di sebelum yang ini kan kalian sudah melakukan penetapan gitu ya berdasarkan tabel-tabel. Nah, untuk yang ini kalian tinggal meletakkan atau menzoningkan fungsi-fungsi bangunan ataupun fungsi lainnya yang telah kalian susun di apa? Di programming ruang kalian gitu. Di programming ruang kalian, misalkan tadi ini kan area puncaknya ya. Nah, misalkan tadi di awal kalian menuliskan bahwa oh di sini area bangunan utama. Ya udah nanti di zoningnya dituliskan di sini atau diwarnai atau dilingkari kayak gitu. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, bisa juga ditampilkan dalam bentuk warna-warni gitu. Yang memperlihatkan juga apa keterangannya terkait dengan perbedaan kemiringan, persentase kemiringannya. Nah, ini tugas yang harus kalian kerjakan ada 5 poin. Yang pertama, identifikasi karakteristik jenis topografi tapak yang tadi saya jelaskan itu ada. Kalian identifikasilah puncaknya di mana, titik terendahnya di mana, apakah ada lembah, apakah ada karakter yang apa, cekung, cembung, atau uniform. Uniform tadi itu yang ini ya, sama ya, kemiringannya sama gitu, lurus. Tapi kalau yang sisanya itu ada yang cekung, ada yang cembung gitu. Jadi nanti ditambahkan aja. Kemarin saya lupa memasukkan. Terus yang kedua, analisis area kemiringan tapak. Jadi ini sesuai dengan hitungan-hitungan tadi. Menghitung ya kalau ini, menghitung. Sesuai rumus. Dan gambarkan potongannya. Potongannya itu minimal ada 4 potongan tapak. 4 potongan tapak. Nah, untuk kalian menghitung tadi, misalkan ada jarak ini ya. Kalian mau menghitung ini. Ini nggak usah kalian gambarkan sesuatu kayak gini. Nanti kelamaan nanti. Jadi cukup nanti buat potongan set secara keseluruhan. Kalau misalkan ada set kayak gini, ya udah kamu misalkan potongan yang ini AA, terus ini BB gitu ya, terus sisanya gini. Tapi nanti potong area yang menunjukkan titik terendah dan titik tertingginya juga. Terus area yang menunjukkan kalau misalkan ada lembah, memperlihatkan area lembah itu juga kayak gitu. Terus nomor 3, analisa aliran air hujan yang tadi sudah dijelaskan. Terus 4, zoning fungsi guna lahannya. Zoning fungsi ini baru sekedar yang tadi ya, mana tadi? Zoning yang dimaksud tuh yang ini. Yang ini ya. Jadi ini kan udah ketahuan
persentase kemiringannya. Jadi hanya memplot, oh ini cocoknya buat apa, ini cocoknya buat apa, kayak gitu aja. Belum memasukkan programming ruang di dalam tapak Anda, belum. Terus yang nomor 5 itu 3D kontur tapaknya. Jadi nanti kalian gambarkan secara 3D juga kontur tapaknya itu seperti apa. Beserta lingkungan sekitarnya ya. Jadi 3D-nya itu tadi bukan hanya sebatas batas set ini aja, tapi dengan lingkungan di sekitarnya. Sampai di sini ada yang tanyakan untuk tugasnya? Halo, ada yang tanyakan untuk tugasnya? Ini hidung saya agak mampet nih, susah ngomongnya. Kalau nggak ada berarti sudah paham semua ya? Ini sih Pak, kalau ini ya, Ya, silakan. ini untuk gambar 3D kontur tapak itu gambarnya sama itu ya Pak, sama apa kayak ada pohon atau bangunan di tapaknya di Enggak. juga Konturnya saja dulu. konturnya saja ya. Hmm. Konturnya, terus jalannya, jalan aksesnya itu ya. Ya Pak. Kalau misalkan di luarnya sini ada rumah-rumah, gitu ya. Kalau kalian mau gambarkan itu juga nggak apa-apa, silakan. Tapi belum mengisi masa-masa di dalam tapakmu ini ya, belum. Ya Pak. Oke, ada lagi yang tanyakan? Izin bertanya Pak, untuk 4 potongan ini dari kiri kanan ya, semua kayak depan belakang gitu. Bebas. Jadi sesuai dengan apa tapak kalian nantinya gitu loh. Kalau misalkan tergantung kondisi daripada garis kontur kalian gitu loh. Ingin menunjukkan yang mana sih? Jadi ya silakan, kalau misalkan nanti ada yang miring kayak gini ya nggak apa-apa gitu. Yang penting ada sesuatu yang ingin kalian tunjukkan gitu loh. Jadi jangan ngambil kayak misalkan ini ya, misalkan ini lembah gitu ya. Tapi yang dipotong cuma di sini. Nah, kalau kalian mau menunjukkan lembahnya kan harusnya kan motongnya kan gini, melintang kan. Sehingga pas di potongan tuh ini kelihatan. Nah, kalau kalian motongnya cuma yang arah ini, nanti nggak kelihatan itu. Malah potongannya gini, terus bukitnya mungkin kelihatan gini. Gitu. Jadi kan nggak informatif gitu. Nah, ini ada beberapa contoh dari bukunya An-Nabir ya. Ini menentukan lokasinya. Ini kondisi existing, ini persebaran vegetasi. Nah, tadi saya tidak membahas soal vegetasi ya, karena vegetasi itu masuknya di yang tugas sebelumnya. Jadi datanya titik-titik vegetasinya di mana saja. Nah, ini analisis slope-nya. Ini yang tadi saya katakan. Ini ada simbolnya, kalau misalkan dia rapat ini berarti curam, kalau semakin renggang ini berarti dia landai. Nah, misalkan ini. Ini kemungkinan ini area-area yang landai gitu.
Ini kemungkinan dia puncaknya. Nah ini, kalau kalian mau memberikan potongan tadi silakan. Gitu. Tadi kan minimal 4. Kalau kalian mau buat di atas 4, 10, 20 ya silakan. Nah nanti dibuat potongannya seperti ini. Nah bisa sekaligus dituliskan ada problem apa sih gitu loh, problem apa di area mana, sehingga nanti itu bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam kalian meletakkan fungsi zoning tapakmu tadi berdasarkan programming ruang yang telah kalian buat gitu. Nah ini ya contoh untuk 3D-nya tadi. Itu sebisa mungkin nanti menunjukkan perbedaan kemiringannya tadi. Jadi di warna gitu ya, di warna. Jangan tidak polosan seperti yang di bawah. Kalau ini kan polosan, nah kalian bisa mewarna. Nanti mewarna misalkan, oh ini kemiringannya 45% di warna-warna merah misalkan. Oh ini 2% warna mungkin kuning, hijau kayak gitu. Nah, tapi biasanya kalau dalam pemetaan itu warna-warnanya itu sudah ada biasanya, standarnya ada. Kalau misalkan semakin ini ya, kalau ini ada ungu gelap itu berarti semakin tinggi. Dia menunjukkan lebih menunjukkan ke MDPL-nya. Ini sekian meter di atas permukaan laut. Gitu. Tapi kalau dalam konteks analisis kan kalian mau melakukan analisis atau mengetahui persentase kemiringannya ya. Jadi ya warnanya itu menerangkan kemiringan tapaknya, persentase kemiringan tapak. Nah ini ada contoh dari landscape arsitektur bagaimana melakukan survei, set analisis diagram, terus set structure diagramnya. Nanti kalian meletakkan zoning-zoning masa bangunan kalian seperti apa di tapak, gitu ya, hingga muncul block plan-nya di tapak kalian. Tapi ini nanti untuk yang poin ini itu nanti setelah kalian mengerjakan 5 poin tugas tadi yang di atas gitu. Nanti pertemuan selanjutnya ada materi selanjutnya lagi untuk masuk ke analisis diagram ini gitu. Nanti ada bagaimana sih melakukan sistem cut and fill, terus meletakkan jalur sirkulasi kayak gitu. Dan sistem sirkulasi tata massa kayak gitu. Hubungan antar massa dan lainnya. Oke, jadi tugasnya ada 5 poin ya yang harus kalian kerjakan di awal gitu sebelum masuk dalam proses zoning tapak gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ini sih Pak, untuk itu 4 gambar potongan tadi Pak. Kenapa? Ini gambarnya apa ya? Langsung dipotong di site pada peta itu atau bisa digambar ulang pakai digital atau pakai tangan di luar Pak?
Ya silakan aja, yang penting menunjukkan apa potongannya. Mau kalian mau sketsa, mau digital, ya bebas. Yang penting menunjukkan potongannya seperti apa. Ada lagi? Pak, mau tanya Pak. Ya. Ya, kemarin waktu lihat di tempat tapaknya langsung itu ada di tapak tapak berapa? Tapak 1 Pak kalau nggak salah. Itu kami mau mengambil sisi yang lain intinya di sebelah kanan itu aksesnya agak sulit, apa harus kita mengambil datanya benar-benar full sesuai dengan job sheet atau kita dapat yang tapak yang sesuai dengan keadaan di situ Pak. Jadi kayak di Yang mana sisi ini? di tapak nomor 1 Pak, Hmm? itu yang sebelah kanan yang atas itu Pak. Ya. Itu kemarin ditutup jalannya Pak. Langsung juga sama yang di tapak nomor 2 yang masuk ke sawah Kalau itu. yang atas ini kan aksesnya ini ya. Iya, lewat situ. Ini kan ada jalan gini, Ya, terus ada jalan ke villa gini ya. iya Pak. Iya. Itu kemarin aksesnya ditutup, kurang tahu sih Pak, ditutup lama atau sementara gitu. Jadi lapak 1 kemarin agak kesusahan sih Pak buat analisa tempatnya juga sama survei itu. Itu gimana Pak ya? Apa kita Sebenarnya gini, kalau kalian bisa melakukan survei masuk ke dalam sini, tapi mungkin perlu izin ya. kemungkinan Pak, kemungkinan. Nah, kalau kalian bisa melakukan itu nggak masalah. Tapi kalau untuk sirkulasinya jalannya, nanti kalian bisa merekayasa gitu loh, mendesainkan, memberikan akses gitu. Yang penting kan jalan utama menuju setnya ini udah ada nih. Jadi tinggal kalian buatkan aja jalan masuknya misalkan ke sini. Iya Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Permisi Pak, mau Ya. tanya. Untuk gambar 3D-nya itu harus digital apa boleh sketsa juga Pak? Ya bebas sesuai dengan apa tools atau kemampuan kelompok yang ada gitu loh. Kalau kalian mau sketsa 3D, apa sketsa ya silakan. Kalau memang nggak ada yang bisa digital. Ada lagi? Sekarang ini ya. Nah, kalau secara sekilas ya kita kan sebenarnya bisa menentukan ini pasti kemiringannya sendiri ya. Terus ini juga pastinya udah sendiri ini. Beda sendiri. Ini juga beda sendiri. Ini juga beda sendiri, terus ini juga beda sendiri. Gitu. Jadi nanti kalian harus mengidentifikasi secara detail. Oke, ada yang tanyakan lagi? Kalau nggak ada, dari Pak Gustan dan Bu Laksmi, Bu Komang, semoga kalau ada yang ditambahkan.
Kalau dari saya nggak ada tambahan, Pak MK, itu sudah cukup jelas. Jadi anak-anak bisa pakai guideline itu nanti untuk pengerjaannya ya, sampai hari Rabu. Dari saya juga nggak ada sih, cuma mungkin Rebo apa presentasi Pak Hamka atau Pak Gustan. Setidaknya kita tahu dari sampai mana anak-anak ini menganalisis tapaknya. Iya, Rabu mungkin cek progres ya, teman-teman. Iya. Nanti kelompok 2 hari sampai minggu kemarin dan 2 hari ini apa yang dikerjakan kita cek. Termasuk mungkin nanti ngecek programming juga kalau masih ada yang miss ya, Bu. Ya, kita bertiga mungkin kita cek seperti biasa setiap hari Rabu. Itu Ya, mungkin ada tambahan atau gimana? Tadi kayak udah banyak dari Pak Iya. Pak Hamka. Jadi tugasnya identifikasi slope-nya tadi, terus menghitung persentase kemiringannya, terus potongan site-nya juga dibuat minimal 4 ya. Nah, analisis air hujannya, drainasenya bagaimana, terus sudah mulai dipikirkan tata letak fungsinya yang cocok, analisisnya bagaimana, tapi nggak usah sampai program ruangnya ya, cuma fungsi-fungsi zonasinya yang makro gitu mungkin ya. Terus 3D kontur itu juga lumayan krusial, jadi kalian sudah mulai lah hari ini mungkin mengerjakan 3D konturnya. Kalau sudah ada yang memilih tapak, ini semua sudah memilih tapak apa belum? Kelompok 1 sampai 15. Udah milih ya? Berarti hari ini bisa dikerjakan ya? Iya, Bu. Baik, Bu. Terus, ya itu mungkin dari saya. Terus, saya absen yang belum tentang mungkin kalau ada yang namanya beda. Hawa ada nggak Hawa? Hawa nggak ada ya emang ya? Saya coret deh. Rina Sri? Hadir, Bu. Asa Henning? Hadir, Bu. Raihan Paras? Hadir, Bu. Alfi Octavia? Hadir, Bu. Hizbu Kofi? Nggak ada ya? Albertus Magal? Ada. Mugina? Nggak ada. Fatih? Muhammad Al-Fatih? Ada? Hadir, Bu, Fatih. Besok jangan telat lagi ya. Maksudnya. Tadi ada beberapa yang telat. Siti tadi telat ya. Terus Nizar, Syahrul, gitu-gitu. Jangan telat minggu depan. Untuk Rabu besok mungkin di break room aja ya Pak ya. Biar kelihatan semua yang datang. Iya, mungkin di background, terus mungkin nanti per kelompok juga satu-satu, kalau bisa ke cover semua presentasi gitu loh. Karena kalau kita ini kok masih siji loro tok sak kelompok itu sih presentasi. Ya, dibagi lah. Iya. Kontribusinya jangan lupa kemarin ditulis ya. Sudah saya kasih formnya. Ya, itu mungkin dari saya sampai situ. Pak Hamka atau Pak Gustan ada tambahan? Atau teman-teman ada pertanyaan? Permisi, Bu. Ya. Itu tadi kan saya telat ya. Itu apakah sudah ada absen, Bu? Tadi masalah WiFi mulai tadi malam trouble. Tidak saya panggil kan. Jadi sudah saya coret. Sudah saya cawang. Oh, iya Bu, makasih Bu. Bu, saya tadi nggak bisa login di Spada, Bu. Nggak, Pak, gimana? Nggak apa. Oh iya, makasih, Bu.
berarti yang dipanggil itu aja Bu, yang belum di absen ya Bu? Yang lain sudah. Baik Bu, terima kasih Bu. Ada pertanyaan? Perihal tapak mungkin? Udah? Oke, Pak Hamka? Kan? Saya rasa cukup. Itu saya akhiri pertemuan hari ini ya. Terima kasih semuanya sudah